Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini akan membahas soal P3K, PGSD, mata pelajaran PKN khususnya berkaitan dengan Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sobat semua, alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah: A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama, cerminan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Jawaban yang tepat adalah C. Bintang emas merupakan gambaran cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Selanjutnya, bintang emas dengan latar belakang warna hitam merupakan simbol Pancasila yang tepat adalah yang pertama atau ke-1. Bintang itu sila ke-1, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas sila ke-5. Selanjutnya adalah arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah: rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Jawaban yang tepat adalah yang B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Penjelasannya adalah: rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengait. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran merupakan gambaran perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Rantai emas adalah lambang Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Yang tepat adalah yang B, sila kedua. Saya ulangi, bintang sila ke-1, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas sila ke-5. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud titik-titik. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda,
mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur-sulur pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. E. Sulur-sulur pada pohon beringin yang melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin daunnya lebat dengan akar yang menjulur ke bawah, diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebuah peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Pohon beringin adalah lambang Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah C. Bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Jawaban yang tepat adalah C. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah titik-titik. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Jawaban yang tepat adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng adalah lambang Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bahwasanya kepala banteng adalah lambang Pancasila sila ke-4. Di sini penjelasannya, bintang adalah sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Padi pada lambang sila ke-5, Pancasila melambangkan A. Kemakmuran, B. Pangan, C. Sandang, D. Keadilan, E.
keadilan hukum? Jawaban yang tepat adalah pangan, karena padi merupakan sumber dari pangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa hidup bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. 74. Padi dan kapas adalah lambang Pancasila, sila ke titik-titik A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah E5. Penjelasannya adalah bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. 75. Orang tua Mita memiliki pembantu, tetapi orang tuanya Mita juga diberi tugas merawat tanaman hias di teras rumah. Ilustrasi di atas termasuk A. Hak anak di rumah, B. Kewajiban anak di rumah, C. Hak anak di masyarakat, D. Kewajiban di masyarakat, E. Hak dan kewajiban di sekolah. Jawaban yang tepat adalah B. Kewajiban anak di rumah, di mana dia diberi tugas untuk merawat tanaman hias di teras rumah. Karena di sini tertulis rumah, maka di sini pilihannya hanya ada dua, A dan B. Sehingga yang tepat adalah kewajiban anak di rumah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Hak anak di rumah adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapat pendidikan. Hak anak di sekolah adalah hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat kasih sayang, dan hak mendapat perlindungan. Yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 27 ayat 2, E. Pasal 31 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah pasal 31 ayat 1. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara diatur pada pasal adalah sebagai berikut. Hak warga negara. 1. Pada pasal 27 dijelaskan bahwasanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur pada pasal 27 ayat 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur pada pasal 27 ayat 2. Untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. 4. Dijaminnya kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara, pasal 30 ayat 1. Memperoleh pendidikan, pasal 31 ayat 1. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Ikut serta dalam bela negara, pasal 30 ayat 1. Mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya, pasal 32 ayat 2. Nah, sobat semua, demikian soal dan pembahasan untuk jenjang PGSD materi PKN berkaitan dengan Pancasila, hak warga negara, memberikan kita manfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.